A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Dan kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah menyelesaikan membaca dari bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Maka di sini musannif rahimallahu taala beliau membuat satu bab yang baru lagi, yaitu bab yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu babus sidqi, bab kejujuran. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Babus sidqi, bab kejujuran. Maka al-munasabah atau kecocokan musannif rahimallahu ta'ala menuliskan bab as-sidq, bab jujur, setelah pembahasan tentang sabar, karena sabar dilakukan oleh orang-orang yang memang jujur dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam imannya memang tidak mengharap apa-apa kecuali hanya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dusta, lawan dari kata jujur, dan orang yang dusta dalam keimanan, dia mungkin masuk Islam atau beriman pada Allah dan Rasulnya karena keinginan-keinginan duniawi, tidak jujur dalam imannya. Maka ketika ditimpa satu musibah, ditimpa satu cobaan, ditimpa satu hal, mereka tidak akan bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal tersebut telah diketahui dalam sejarah dari orang-orang munafik yang mereka tidaklah jujur dalam keimanan. Mereka adalah orang-orang yang membohongi diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang membohongi diri mereka sendiri. Ya. Mereka mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal sejatinya mereka menipu diri mereka sendiri dengan kebohongan mereka atas nama keimanan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan mereka mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa hum la yash'urun. Ya, dan tidaklah mereka itu menipu kecuali yang mereka tipu hanyalah diri sendiri. Ya, karena mereka tidak mengetahui bahwasanya akibat dari dusta mereka akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya, karena kesabaran tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang jujur dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui as-sidq atau jujur adalah salah satu akhlak dari akhlak-akhlak yang mulia. Dari akhlak-akhlak yang bahkan tidak harus menjadi seorang muslim mengetahui bahwasanya jujur adalah akhlak yang baik. Manusia secara umum mengetahui orang yang jujur adalah orang yang baik. Tidak ada orang yang masih sehat akalnya, masih jernih hatinya, kemudian dia mengatakan orang yang jujur itu adalah orang yang buruk. Tidak ada. Maka as-sidq ini termasuk al-akhlaqul mahmudah atau sifatul mahmudah al-maghruzah atau at-tabi'iyah, ya, jalabahallahu fi nafsil bashar. Jadi kejujuran ini termasuk adalah salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam nurani
manusia semuanya. Ya. Jadi dia sifat baik yang merupakan salah satu dari dasar-dasar nurani manusia, siapapun dia, meskipun dia orang kafir. Oleh karenanya, orang yang masih sehat akalnya, masih bersih hatinya, dia mengetahui jujur ini suatu hal yang baik. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang berhubungan dengan pembahasan as-sidq. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmati Allah. Bab as-sidqi, bab kejujuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu, dan bersamalah kalian, ma'as shadiqina, bersama orang-orang yang jujur. Maka di ayat ini, surat At-Taubah ayat 119 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk bertakwa dan berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Maka ini salah satu pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang jujur. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang jujur. Maksudnya di sini adalah jujur dalam keimanan mereka. Jujur dalam keimanan mereka. Maka faedah dari ayat ini, kejujuran dalam keimanan adalah kejujuran yang paling tinggi dari kejujuran-kejujuran yang ada. Kejujuran dalam keimanan adalah kejujuran yang paling tinggi dari kejujuran yang ada. Karena jujur mencakup dalam beberapa hal atau terdapat dalam beberapa sisi. Ya, macam-macam. Ya. Nanti insya Allah kita akan baca juga bagaimana jujur dalam bermuamalah. Ya, jujur dalam peperangan dan seterusnya, ada macam-macam jujur dalam beberapa sisi kehidupan. Tapi yang paling tinggi dari semua derajat sidq, derajat jujur adalah jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur dari laki-laki, was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur dari perempuan. Ya, di mana ayat ini sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang beriman. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang jujur, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ayat ini memberikan faedah kepada kita, termasuk perilaku atau sifat yang terpuji yang menjadi salah satu ciri orang beriman adalah jujur. Salah satu sifat yang terpuji yang menjadi ciri orang yang beriman adalah jujur. Dan sebaliknya, ya, al-kadzib atau lawan dari jujur, itu dusta, adalah salah satu sifat orang-orang yang tidak beriman pada Allah, dan itu adalah salah satu sifat terbesar orang-orang munafik. Ya. A'adzanallahu wa iyyakum minan nifaq. Semoga Allah melindungi kita semua dari apa? Kemunafikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Falau, maka sekiranya sadaqullah, mereka jujur kepada Allah. Lakana, maksudnya jujur dalam keimanannya. Lakana, maka sungguh hal tersebut, yaitu kejujurannya kepada Allah, khairan, lebih baik, lahum, bagi mereka. Ya, lebih baik bagi mereka. Maka faedah dari ayat ini, surat Muhammad ayat 21, kejujuran tidaklah membawa kecuali kebaikan. Dan nanti akan dikuatkan oleh hadis. Bahwasanya kejujuran tidaklah membawa seseorang yang jujur itu kecuali kepada kebaikan. Ya, tidak mungkin orang yang jujur kok kemudian dia mendapatkan keburukan, tidak mungkin. Ya, maka kejujuran tidaklah mungkin kecuali membawa kepada kebaikan. Baik. Kemudian Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis. Di sini beliau menyebutkan ada beberapa hadis, di antaranya wa amal hadis, adapun hadis-hadis, fal awwal, maka yang pertama yaitu hadis 54, Ani bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna sidqa, bahwasanya kejujuran itu, yahdi, mengarahkan ilal birri, kepada kebaikan. Orang yang jujur
atau kejujuran yang dilakukan oleh seorang tidaklah mengarahkan kecuali kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sungguhnya kebaikan itu yahdi menunjukkan ilal jannati kepada surga. Intinya berarti apa? Bahwasanya jujur itu akan membawa seorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula, dan sungguhnya seorang laki-laki. Maknanya di sini seorang laki-laki bukan batasan. Ya, akan tapi al-aghlabiyah, ya. Karena keumumannya seperti itu. Jadi di sini juga mencakup perempuan. Maknanya di sini seseorang. Dan sungguhnya seorang itu la yasduqu, dia jujur, hatta hingga yuktaba ditulis indallahi di sisi Allah siddiqan, sebagai orang yang ahli jujur. Ya, sebagai orang yang ahli jujur. Ya. Maksudnya adalah seorang itu akan senantiasa berbuat jujur, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia sebagai golongan orang-orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sungguhnya dusta yahdi mengarahkan ilal fujuri, pada keburukan. Al-fujur, keburukan. Wa innal fujura, dan sungguhnya keburukan yahdi mengarahkan ilan nari, kepada neraka. Maka intinya adalah bahwasanya kedustaan, kebohongan, lawan dari jujur, itu mengarahkan ke neraka. Karena logika terbaliknya, kalau orang jujur akan semakin dekat kepada surga, maka lawan dari jujur akan semakin dekat kepada neraka. Wa innar rajula, dan sungguhnya seorang la yakdzibu, sungguh dia berdusta, hatta hingga yuktaba ditulis indallahi di sisi Allah kadzaban, sebagai seorang yang pendusta. Sebagai seorang yang pendusta. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Pelajaran yang pertama, ya, bahwasanya kejujuran tidaklah membawa kecuali kepada kebaikan. Kejujuran tidaklah membawa kecuali kepada kebaikan, dan dia salah satu sifat yang mendekatkan manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia salah satu sifat yang mendekatkan manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, ya, lawan dari jujur yaitu bohong atau al-kadzib, maka dia membawa berbagai macam keburukan dan dia akan mendekatkan manusia menuju neraka. Dia akan mendekatkan manusia menuju neraka. Hadis yang berikutnya, ats-tsani, yang kedua, hadis 55. Qala wa an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali radhiyallahu bin ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, hafidtu, aku menghafal min Rasulillah, dari Rasulullah SAW, da' ma yaribuka, da' tinggalkan ma apapun, yaribuka yang membuatmu ragu, ila kepada ma apapun, la yaribuka tidak membuatmu ragu. Maksudnya yang yakin, kamu yang yakin. Fa inna sidqa, maka sungguhnya kejujuran, tuma'ninatun adalah ketenangan, wal kadziba, dan kedustaan adalah ribatun, keraguan. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Wa qala, dan beliau mengatakan hadisun sahih, hadis ini hadis yang sahih. Qauluhu, ucapan dalam hadis, yaribuka huwa bi fathil ya, dengan fathalan ya, yaribuka. Wa dhammiha, dan juga bisa dibaca dengan dhammah, yuribuka. Ya. Maknanya apa? Wa maknahu, maknanya utruk, tinggalkan, ma tasyukku, apa yang kau ragu, fi hillihi, dalam masalah kehalalannya. Wa'dil, dan beralihlah, ila kepada ma la tasyukku, apa yang kau tidak ragu, fihi, di dalamnya. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita, di mana di akhir hadis ini, kalau hadis yang lafaz sebelumnya da'ma yaribuka itu masyhur ya, dalam arba'in juga ada. Tapi di tambahan hadis ini, fa inna sidqa tuma'ninah, maka faedahnya di antara faedah jujur membawa ketenangan hati. Di antara faedah jujur membawa ketenangan hati. Dan lawan dari jujur yaitu bohong akan membawa ketidaktenangan di dalam hatinya. Orang yang bohong dia akan merasa tidak tenang. Karena apa? Khawatir kebohongannya terbongkar. Orang yang jujur dia akan tenang. Ya. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga 56. Qala ats-tsalitsu an Abi Sufyan Sakhr ibni Harb. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu taala anhu fi hadisihi at-tawil, dalam hadisnya yang panjang, fi qissati Hiraql. Fi qissati Hiraql. Ya, dalam kisah Heraklius, raja Romawi. Qala Hiraql, berkata Heraklius, famadza ya'murukum?
Ya, ini hadis yang panjang ketika Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Romawi ketika berada di Syam. Ya. Maka Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang nabi baru ini, yaitu Nabi Muhammad yang muncul di Mekah. Maka menanyakan Heraklius beberapa pertanyaan, diantaranya beliau mengatakan, atau diantaranya Heraklius mengatakan, "Famadza ya'murukum?" Maka apa yang dia memerintahkan kalian, yakni an-nabi, yaitu Nabi SAW. Maksudnya apa yang diperintahkan yang mengaku nabi itu kepada kalian. Qala Abu Sufyan, maka Sufyan mengatakan, aku mengatakan, yaqul, dia mengatakan, yaitu Muhammad, wa'budullaha wahdahu, sembahlah Allah semata, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Watruku, dan tinggalkanlah ma yaqulu, apa yang diucapkan oleh abaukum, nenek atau kakek moyang kalian. Wa ya'muruna, dan perintahkan kami bisolati, untuk sholat. Wasidqi, dan jujur. Nah, ini diantara perintah Nabi SAW. Wal afafi, dan menjaga kehormatan diri, ya, tidak melakukan perzinahan dan seterusnya. Wasilati, dan menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita di antara dakwah Nabi SAW, ya, yang didakwahkan sejak awal adalah sifat jujur. Di antara dakwah Nabi, dan ini tentunya dakwah Islam, yang diajarkan dan didakwakan oleh Nabi sejak awal adalah ajakan untuk berbuat jujur. Ya. Maka seorang Muslim tidak layak dia menyandang predikat sebagai seorang Muslim, kemudian dia berbohong, dia berdusta. Padahal Nabi Muhammad SAW sejak awal dakwah, sejak di Mekah sudah mengajak orang untuk jujur. Bahkan sebelum Nabi SAW mengajak jihad, bahkan sebelum Nabi SAW mengajak berpuasa, bahkan sebelum Nabi SAW mengajak untuk membayar zakat, tapi Nabi SAW sudah mengajak orang untuk berbuat jujur. Maka ini menunjukkan jujur memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Hadis yang berikutnya, Ar-Rabi' yang keempat, hadis 57, qala an Abi Tsabit, dari Abu Tsabit wakil Abi Sa'id, ada yang mengatakan Abu Sa'id, wakil Abil Walid, ada yang mengatakan Abil Walid. Ya, ini banyak kunyahnya gitu ya. Sahal bin Hunayf, wa huwa badriyun, dan dia adalah seorang badri. Makanya badri di sini adalah orang yang ikut perang Badar. Radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, siapapun, sa'alallaha, yang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, asyhadata, untuk bisa mati syahid, bisidqin, dengan jujur dalam doanya, ballagahullahu, maka Allah akan mendudukkan orang tersebut manazilas syuhada'i, pada kedudukan para syuhada, orang yang mati syahid. Wa in mata, meskipun dia mati, ala firashihi, di atas kasurnya, dalam artian meskipun dia tidak mati syahid karena dia sudah meminta kepada Allah secara jujur, maka Allah akan berikan pahala yang sama dengan pahalanya orang yang mati syahid. Masya Allah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antara tempat yang kita hendaknya jujur adalah jujur ketika berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Penting jujur dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka pentingnya kita mengetahui apa yang kita doakan. Ini kadang manusia, banyak dari kaum muslimin, ketika berdoa dia cuma modal hafalan, karena sudah hafal dia baca saja tanpa mengetahui makna maksud di dalamnya. Maka gimana orang itu bisa merasa jujur? Ya, maka penting kita mengetahui isi doa kita supaya kita bisa bersifat di dalam berdoa tersebut. Maka di antara posisi jujur adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah. Hendaknya kita apa? Jujur. Baik, al-khamisu, yang kelima, hadis kelima, hadis ke-58 berarti. Qala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza, berperang nabiun, seorang nabi, minal anbiya'i, dari nabi-nabi terdahulu, salawatullahi wassalamu alaihim. Faqala, maka nabi itu mengatakan liqaumihi, kepada kaumnya, la yatba'anni,
tidak boleh ada yang mengikutiku. Rajulun, seorang laki-laki pun, maknanya tidak ada yang boleh ikut perang. Malaka, sedangkan dia memiliki but'a imra'atin, kemaluan seorang wanita. Maksudnya dia memiliki istri atau dia memiliki budak perempuan. Wa huwa yuridu, dan dia ingin an yabna, untuk membangun biha dengannya. Maksudnya membangun di sini berhubungan suami istri. Walamma, dan dia belum yabni biha, membangun dengannya, dan dia belum berhubungan suami istri. Maksudnya jangan ada yang ikut perang gitu ya. Jangan ada yang ikut perang. Ya, orang yang masih menahan syahwatnya terhadap istrinya atau terhadap budak perempuannya, tidak boleh ikut. Wala ahadun, dan tidak boleh juga seorang pun, bana, yang dia sedang membangun buyutan rumah, lam yarfa, yang belum ditinggikan suku faha, atau belum meninggikan suku faha, atap-atapnya. Ya. Jadi, maksudnya adalah jangan dia ikut perang ketika dia sedang bangun sesuatu sedangkan belum selesai bangunnya, gitu. Wala ahadun, dan juga tidak boleh seorang pun, ishtara, yang dia sudah membeli ghanaman, ya kambing, au khalifatin, atau beberapa khalifat, itu adalah jamak dari khalifah, yaitu hewan ternak gitu ya, beberapa hewan ternak. Wa huwa yantadhiru, ya khalifat, tapi di sini hewan ternak yang apa? Yang hamil. Wa huwa yantadhiru, sedangkan dia sedang menunggu auladaha, anak dari hewannya tadi. Ya, anak dari hewannya tadi. Intinya dari 3 orang yang dilarang tadi, intinya adalah, ya, mengapa kok dilarang? Ya, atau hikmahnya kenapa kok dilarang? Karena mereka akan tidak fokus dalam perang. Mereka akan memikirkan apa-apa yang di rumah itu. Ya, mereka ada yang memikirkan istrinya, ada yang memikirkan rumahnya, ada yang memikirkan hewannya gitu. Faghaza, maka Nabi itu pun perang. Fadana minal qaryah, maka kemudian dia dekat minal qaryati, dari sebuah kampung. Salat al-asri, salat asar, au qariban, atau dekat min dzalika, dari hari itu. Itu sudah mendekati salat asar itu. Ya, dalam artian kemudian apa? Ketika perang tersebut, ya sudah dekat waktu salat asar. Faqala lisyams, maka Nabi tadi berkata kepada matahari, innaki ma'muratun, sungguhnya engkau itu diperintahkan. Ya, diperintahkan oleh Allah maksudnya. Wa ana ma'murun, dan aku juga diperintahkan oleh Allah. Allahumma hbisha, ya Allah tahanlah dia, ya tahanlah matahari ini alaina, atas kami. Ya, maksudnya ditahan, jangan bergerak lagi. Fahubisat, maka matahari itu pun tertahan, tidak bergerak, tetap di tempatnya. Hatta, hingga fatahallahu, Allah membukakan alaihi, atas Nabi itu, maksudnya Allah memberikan kemenangan. Fajama'a al-ghanaimah, lalu Nabi itu mengumpulkan ghanimah. Dan perlu kita ketahui, ghanimah di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh dimakan, tidak boleh dibagikan oleh pasukan. Dia dibakar. Ya, jadi tidak dimakan oleh pasukan. Pasukannya Nabi maksudnya. Maka ghanimah itu halal hanya bagi pasukannya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, ya. Aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan oleh Nabi sebelumku, ya. Di antaranya adalah ghanimah. Faja'at, maka datanglah, yakni annar, api, litakuluha, untuk memakannya, maksudnya untuk membakarnya. Falam taf'amha, ternyata api itu tidak bisa membakar ghanimahnya. Jadi di zaman itu ghanimahnya dikumpulkan, nanti ada api yang turun dari langit untuk membakar semua harta rampasan itu. Tapi ternyata ketika api turun, ternyata apinya tidak bisa membakar harta itu. Faqala, maka Nabi itu langsung mengetahui dan mengatakan, inna fikum, sungguhnya di antara kalian ghululan, ada orang yang apa istilahnya ya, ngentit kalau bahasa Jawa itu. Jadi dia sudah mengambil duluan harta rampasan, menyembunyikan harta rampasan kamu. Fal yubayani, maka hendaknya berbaiat padaku, min kulli qabilatin,
dari setiap kabilah rajulun, seorang laki-laki sebagai perwakilannya. Jadi dipanggil setiap kabilah, setiap keluarga itu dipanggil, kemudian dipanggil perwakilannya untuk membaiat nabi tersebut. Ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan nabi ini adalah Nabi Yusha bin Nun. Ya, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Falaziqat yadu rajulin. Falaziqat, maka menempel yadu rajulin, tangan seorang, biyadi, dengan tangannya yang lain. Dalam artian dia tidak bisa mengangkat tangannya. Faqala, maka Nabi tadi mengatakan, fikum al-ghulul, dari kabilah kamu ini berarti yang menyembunyikan harta. Faltubayani, maka hendaknya membaiatku, qabilatuka, seluruh orang di kabilahmu. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi, maka menempellah tangan 2 orang atau 3 orang dengan tangannya. Maknanya tidak bisa membaiat. Faqala, maka Nabi itu mengatakan, fikum al-ghulul, kalian ini yang menyembunyikan. Gitu. Faja'u bira'sin, maka orang-orang pun akhirnya memeriksa, dan faja'u, orang-orang datang, bira'sin, membawa seukuran kepala, misli ra'si baqaratin, seperti ukuran kepala sapi, minad dhahabi, dari emas. Emas yang banyak. Fawada'aha, lalu Nabi itu meletakkan kepala sapi emas tadi. Faja'atin nar, maka datanglah setelah itu api. Fa'akalatha, lalu memakan emas tersebut. Falam tahilla, maka tidak halal al-ghanaimu, ghanimah, harta rampasan perang, li ahadin, kepada seorang pun, qablana, sebelum kami, yaitu sebelum Nabi Muhammad. Ini ucapannya Nabi Muhammad SAW. Thumma, lalu ahallallahu, Allah menghalalkan lana untuk kita al-ghanaim, ghanimah, lamma, ketika ra'a dha'fana, melihat kelemahan kita, wa ajzana, dan ya sama, ajiz dan dha'f. Ya, dha'f itu lemah, ajiz ketidakmampuan, sama. Dan ketidakmampuan kita. Fahallaha, maka Allah menghalalkan ghanimah tadi lana untuk kami. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, kemudian di sini beliau menyebutkan al-khalifat, artinya bi fathil kha'il mu'jamah, yaitu kha, khalifat, wa kasril lam, dan mengkasrahkan lam, khali, yang bacanya bukan khalfat tapi khalifat. Jam'u khalifah, jamak dari kata khalifah, wa hiya an-naqatul hamil, yaitu onta yang sedang hamil. Maka hadis yang panjang ini menceritakan bahwanya ada sebagian orang yang tidak jujur dalam peperangan tersebut. Maka faedahnya dari hadis ini, di antara kondisi yang menuntut kita untuk jujur adalah jujur dalam peperangan. Jujur dalam peperangan. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslim. Ya, seorang muslim dituntut jujur termasuk dalam peperangan. Termasuk dalam aturan perang. Juga harus jujur. Ya, juga harus apa? Jujur. Baik. Hadis yang berikutnya yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-6. Qala as-sadisu, yang ke-6, an Abi Khalid, dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, al-bayyi'ani, 2 orang pedagang, bil khiyari, memiliki pilihan. Maknanya pilihan untuk melanjutkan jual beli atau tidak jadi. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah keduanya. Maknanya berpisah dengan badannya. Ya. Ini yang disebut kalau dalam pembahasan fikih, ini menjadi dalil dalam masalah khiyaru majlis, ya, khiyarul majlis, yaitu keberhakan dari sisi pedagang ataupun penjual untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Selama Selama masih di tempat mereka transaksi itu. Kalau sudah pergi, maka sudah tidak ada khiyar majlis. Kemudian Nabi melanjutkan, fa in sadaqah, lalu jika keduanya jujur, dalam jual beli jujur. Kalau memang ada cacat, disebutkan cacatnya, tidak ditutup-tutupi. Kalau memang harganya segitu, ya sebutkan segitu. Ya. Dan seterusnya. Ini jujur dalam berdagang. Ya. Wa bayyana, dan menjelaskan barangkali ada cacat atau apa, dijelaskan. Burika lahuma, maka diberkahi bagi keduanya, baik pedagang atau pembeli, fi bai'ihima, dalam jual beli keduanya. Dan sebaliknya, wa in kadzaba, apabila keduanya dusta, wa katama, dan menutupi aib, saling menutupi, muhiqat, dihilangkan barakatu bai'ihima, berkah dari jual beli keduanya.
Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita di antara kondisi yang penting yang menuntut kita untuk jujur adalah dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah. Ya, jualan atau beli sesuatu atau mengakadkan sesuatu, ya apapun itu, ya, dalam sewa menyewa, ya, dalam pinjam meminjam, ya, dalam wakaf, dalam hibah dan seterusnya, termasuk akad-akad yang sifatnya muamalah, maka dituntut kita untuk jujur dalam semua hal tersebut, ya. Dan kejujuran dalam muamalah akan membawakan berkah untuk muamalah kita. Demikian Allah Ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq.